Gimana guys, selamat datang di channel Vero Yoga and Friend. Kali ini kita mau nge-reaction sirkuit Mandalika ya. penampakan podiumnya gitu. Oh, jadi kita lebih ke yang update-nya apa sih? Podium, terus aspalnya ya, katanya di aspal ulang apa di pokoknya aspalnya gitu, ada yang baru-baru gitu. Terus ya kalau pembalap ya kalian juga udah tahu ya, pembalap udah pada datang gitu. Jadi kita mau reaction dulu, kayak apa sih bentuk podiumnya, terus katanya sih udah mulai rame ya. Jadi kita langsung aja ke videonya, let's go. Ini penampakan podium MotoGP Mandalika. Jauh Podiumnya beda nih. dengan saat USBK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi. Nah, kalian juga bisa subscribe ke yang kita review ini ya. Linknya ntar gua taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung ke sana juga, kalian bisa subscribe. Oke? Gelaran MotoGP Indonesia Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika tinggal menghitung hari. Beberapa fasilitas pendukung pun sudah tampak tuntas 100%. Salah satu contohnya adalah bangunan podium untuk juara 1, 2, dan 3. Seperti apa desain podium MotoGP Mandalika seri perdana ini? Indonesia akan kembali menggelar balap motor kelas Premier setelah 25 tahun absen. MotoGP Indonesia akan dilaksanakan di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 18 hingga 20 Maret 2022. Sirkuit Mandalika sendiri sudah menggelar balapan World Superbike pada akhir 2021 lalu. Di seri ini, podium bagi para pemenang diletakkan di belakang pit building dan bentuknya berupa panggung berukuran cukup besar. Nah, agak berbeda dengan penyelenggaraan Mana nih, yang SBK. sekarang nih? Pada seri MotoGP Mandalika, desain podiumnya tidak akan berbentuk panggung terpisah lagi, tapi akan menyatu dengan bangunan pit building. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Story Vice President Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda. Dalam akun Instagram resminya, @theofficialcahyadi, yang mengunggah penampakan podium MotoGP Mandalika. Dalam foto itu bisa dilihat jika podium MotoGP Mandalika bakal menyatu dengan pit building. Posisi podium ini terletak di bagian paling kanan bangunan di lantai 2 yang bersebelahan dengan ruangan penonton VIP dan juga ruang wartawan. Podiumnya masih tampak polosan warna hitam putih dan belum diberi berbagai macam stiker pihak sponsor. Di bawah podium terdapat tulisan Pertamina Mandalika Circuit. Lalu di bagian atasnya terdapat Mandalika GP Series, logo ITDC dan juga logo MGPA. Kalau kalian lebih suka format desain podium yang mana, The Tickers? Podium seperti USBK atau podium MotoGP seperti ini? Sama-sama bagus ya. Iya. Satu Satu hal menarik itu jadi sorotan jelang seri Tapi MotoGP kurang Indonesia bantai 2022 yang digelar pada akhir Belum pekan mungkin, nanti makanya tadi masih 14 polos hingga 20 mungkin. Maret. Nunggu kan. Pasalnya ada pawang hujan yang sudah disiagakan untuk Buset, memprediksikan ada cuaca pawang di ada. sirkuit Mandalika, Nusa Pawang Tenggara hujan. Barat. Menariknya lagi, pawang hujan tersebut juga jadi salah satu bagian dari perhelatan seri MotoGP Indonesia 2022 loh. Melansir dari tribunnews.com, pengguna jasa pawang hujan bernama Rara Istiwulandari ternyata atas rekomendasi dari Menteri BUMN Erick Thohir. Wow, berarti benar nih kayaknya Keterangan nih. bisa dianggap remeh, Ya, karena tapi sudah kan pernah enak kalau mengkondisikan meskipun cuaca pada berubah saat cuaca pelantikan juga kan Presiden Republik jadi Indonesia, praktik gitu upacara kan. kenegaraan Ya, hingga sebenarnya Asian kalau Games emang dadakan ada hujan 2018. sih seru sih. Sekarang, Tidak ada yang jasa Rara tiba-tiba digunakan gitu lagi kan. untuk membantu Bisa. melancarkan perhelatan Cuman seri mungkin kedua biar- MotoGP 2022 di sirkuit Biar Mandalika lancar karena nanti. ini kan pertama kali ya. Keren sih Indonesia ngadain Paul MotoGP ya. Espargaro berkata, Gue sih bangga sirkuit banget coy, Mandalika sumpah. banyak berubah. Tiket aja ludes. Sebelum kita Iya. lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Terus buat yang warga-warga daerah sini tuh dikasih gratis coy. Nonton. Gila nggak? Wih, emang presiden kita mah. Pembalap Repsol Honda Paul Espargaro menyebut sirkuit Mandalika banyak berubah jelang MotoGP Mandalika 2022, 18 hingga 20 Maret.
Paul Espargaro jadi yang terbaik saat tes pramusim MotoGP Mandalika Februari lalu dengan catatan waktu 1 menit 31,60 detik. Capaian impresif Espargaro berlanjut pada seri pembuka MotoGP 2022 di GP Qatar dengan meraih podium ketiga. Espargaro mengaku sangat antusias untuk MotoGP Mandalika, namun pembalap asal Spanyol itu mengatakan Mandalika banyak berubah sejak tes pramusim. Ini kayak gimana nih? Soalnya kan kita kurang Saya tahu sangat dulu kayak menantikan gimana gitu. Mandalika. Para penggemar sudah luar biasa di sana selama tes dan saya hanya bisa membayangkan seperti apa balapan nanti, ujar Paul Espargaro dikutip dari Motosan. Kami datang pada saat yang baik, balapan yang kuat di Qatar dan kami menjalani tes yang bagus sebelumnya di Mandalika. Tetapi banyak yang telah berubah sejak saat itu, ucap Paul menambahkan. Ini sumpah keren, Cok. Sirkuit Mandalika tidak saja bersolek untuk MotoGP Mandalika 2022, tetapi juga mengalami sejumlah perbaikan termasuk pengaspalan ulang. Di mata Paul Espargaro, aspal baru itu diprediksi bisa sangat membantu para pembalap. Mereka melapisi ulang trek yang seharusnya sangat membantu, tetapi kita harus melihat seperti apa saat kita sampai di sana, tutur Paul. Rencananya adalah terus bekerja seperti yang kami lakukan di Qatar dan dalam pengujian dan terus mengeksploitasi potensi maksimal kami, kata Paul melanjutkan. Selain itu, tiket MotoGP Indonesia 2022 telah ludes terjual. Presiden Republik Indonesia Jokowi mengungkapkan bahwa tanda masuk ke sirkuit Mandalika itu sudah laku 60 ribuan. Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya, Direktur Marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, Maya Watono menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan total 66.662 tiket untuk MotoGP di sirkuit Mandalika. Ngeri. Alhamdulillah bahwa target yang kami jual sebanyak 60 ribuan semuanya sudah terjual, kata Jokowi setelah melepas parade pembalap MotoGP di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Kami berharap ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Jalanan nih. Ya. Sumpah anak langit. Iya. Film, sinetron. Ngeri sih kalau jatuh gitu. Absen ikut parade. Fabio Quartararo bersantai di Mandalika Marc Marquez atraksi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Guys, subscribe guys. Jangan lupa ke kita sama ke channel yang kita review ini ya. Press lokal. MotoGP akan mengikuti parade di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Apa nih, panas Ada panas? 20 pembalap yang ikut serta, 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, dan 1 pembalap ATC. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan sebelum para pembalap mengikuti seri kedua MotoGP 2022 di Pertamina Grand Prix of GP kan Indonesia masa 18 hingga 20 ada Maret. GP, ada Seperti kelas disebutkan, GoPay ya kan? tak semua pembalap MotoGP mengikuti parade itu. Beberapa sudah berada di Mandalika, Lombok, salah satunya juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo. Quartararo tiba bersama rombongan pembalap serta kru tim MotoGP, Moto2 dan Moto3 pada Senin 14 Maret 2022 malam waktu setempat. Pada Selasa, pembalap asal Prancis tersebut mengunggah foto sudah berada di Mandalika. Sambil menikmati suasana pantai, pembalap Monster Energi Yamaha tersebut mengatakan Lakers bro, sama tapi gue juga Lakers. Emang Selamat sampai di Mandalika, cinta dari Lakers. tulis Quartararo di akun Instagramnya yang dikutip pada Rabu 16 Maret 2022. Selain Quartararo, pembalap Aprilia Alex Espargaro juga sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap yang suka bersepeda itu mengunggah foto di depan paddock. Selamat pagi Indonesia, sangat senang bisa tiba di Lombok setelah menempuh perjalanan hampir 30 jam dari Andorra, tulis Lombok sih emang Alex. indah. Keren, gue juga pengen aja liburan ke sana.
Kalau disuruh Rangkaian milih acara antara pekan Bali sama balapan Lombok, atau gue sih milih Race Week Lombok. di Mandalika akan dimulai dengan sesi konferensi pers pada Kamis Gue sih 17 dua-duanya Maret oke lah. 2022. Ya kalau Setelah Branson itu, apalagi ya. jadwal MotoGP Iya, Mandalika Pasen. 2022 akan Terus dilanjutkan sana dengan itu. sesi latihan Sun. bebas atau free Sun. practice 1 dan 2 serta kualifikasi pada Jumat 18 Maret 2022 dan Sabtu 19 Maret 2022. Setelah Adapun kita resmi lah, alias kita lah. Hari Balapan MotoGP Lombok, Indonesia Bali bakal lagi. dilangsungkan pada Minggu 20 Maret 2022. Marc Marquez sempat menunjukkan atraksi dengan sepeda motor miliknya di hadapan penggemar dalam parade MotoGP di Jakarta. Saat melihat banyak penggemar yang ada di sisi jalan, Marquez sempat membuat atraksi dengan membuat ban belakang motor miliknya berkelok-kelok. Marquez juga terlihat sangat bersemangat menjalani parade MotoGP di Jakarta. Marquez terlihat terus tersenyum sejak di Istana Merdeka. Selain itu, sepanjang perjalanan dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, Marquez juga kerap kali melambaikan tangan ke para penggemar. Bagus ya, gak sombong ya. Bukan hanya Marquez yang antusias menjalani parade MotoGP di Jakarta. Paul Espargaro dan Alex Rins juga tak segan-segan melakukan tos dengan para penggemar. Melihat para penggemar begitu memadati ruas jalan, Paul Espargaro lalu mengulurkan tangannya untuk melakukan kontak dengan penggemar. Parade MotoGP di Jakarta merupakan rangkaian kegiatan jelang MotoGP Mandalika akhir pekan ini. Sebelum melakukan parade, pembalap MotoGP lebih dulu bertemu ke Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, pembalap MotoGP sempat berbincang dengan Presiden Joko Widodo dan berfoto bersama. Selepas itu, Jokowi langsung melepas parade MotoGP di Jakarta dari halaman Istana Merdeka. Parade MotoGP di Jakarta berakhir di Bundaran HI. Ya guys, itu dia reaction kita atau review kita ke sirkuit ya, sirkuit terus berita tentang MotoGP. Ya kebetulan kalau dulu zamannya Rossi sih gue sering nonton. Iya. Mungkin udah 4 tahun lah gue udah jarang nonton GP gitu. Tapi akhirnya gue senang, gue bangga sebagai orang Indonesia, gue bangga ya kan, kita bangga Indonesia udah punya sirkuit, udah gitu sirkuitnya gila Keren gitu. iya keren, nggak kalah malah, keren banget ya kan. Terus ya kalau misalnya dari view-nya gitu, yang pernah gue lihat view-nya itu kan emang kayak ada bukitnya, terus tanahnya ada pantai, wah gokil sih ya. Kalau ada milik sih, ada rezeki, ada umur, gue sih pengen kita ke sana ya. Ya ke Lombok gitu, kalau ke sirkuitnya sih ya kalau emang ada balapan, ada ya itu ada rezekinya, ada umurnya, gue pengen juga nonton gitu. Ya buat kalian juga gue doain rezekinya lancar, sehat-sehat ya kan, biar bisa next nonton gitu MotoGP. Kita mesti bangga Indonesia punya sirkuit sekeren itu ya kan. Gila, gue sih nggak nyangka banget loh sirkuitnya sekeren itu gitu. Yang buat kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa subscribe ke Channel yang tadi. ya channel tadi itu gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung ke sana. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Bye bye.